Siapa yang tak kenal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo? Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos namun dengan data membuat Menteri pilihan Prabowo Subianto ini dikenal dan dijuluki sebagai Menteri Koboi. Gaya komunikasinya yang jauh dari kesan formal dan seremonial tak lagi melekat pada menteri yang satu ini. Inilah yang menjadikan Purbaya sebagai pejabat yang disukai publik. Tak heran program-program yang diluncurkannya mendapat dukungan luas dari masyarakat. Ketika menyampai persoalan ekonomi mikro pemerintah, Purbaya selalu menggunakan analogi sederhana yang mudah dicerna publik. Topik yang berat menjadi ringan dan menginspirasi. Untuk mencapai target ekonomi rakyat yang lebih baik, sinergi antara program pemerintah dan komunikasi publik yang efisien menjadi paduan yang diambil Purbaya. Tim TV One mengabarkan. Kebijakan demi kebijakan terus dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo yang hingga saat ini, kalau koboi itu kan identik dengan kuda, dengan pistol. Peluru demi peluru terus ditembakkan oleh Pak Purbaya. Tapi kan yang menjadi pertanyaan bahwa peluru itu tepat sasaran atau enggak? Iya, kan begitu. Dirasakan oleh masyarakat atau enggak nih sampai sekarang? Atau hanya gaya komunikasi publik yang dibawakan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini untuk memperpendek jarak antara masyarakat dan juga elit gitu itu ya. Dia. Kan, tapi kan yang ada positifnya mungkin. Ada positifnya dan tapi tepat sasaran nggak sih? Iya, tapi ini bagus loh. Selama ini kan orang-orang pakai filter kalau foto. Ini kalau ngomong nggak pakai filter loh. Ceplas-ceplos. Bagus gitu loh, sekarang nggak pakai filter. Oke, kita akan langsung bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun yang sudah tersambung melalui Zoom. Melalui Zoom ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI Bandung. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi, Malah, Philip, dan Bang Ahmad. Ya. Iya, kemudian di studio sudah ada Bang Ahmad Nur Hidayat, Analis Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Malah Philip. Baik, Alhamdulillah. Saya mau ke Prof. Karim dulu nih untuk pertama. Prof. Karim, dari kacamata komunikasi politik, seperti apa sih strategi komunikasi yang digunakan oleh Menkyu Purbaya ini yang dianggap sebagai Menteri Koboi? Ya, ini menandai era komunikasi disruptif transparan ya. Menteri Purbaya mencoba menggeser gaya komunikasi birokrasi yang kaku menjadi sesuatu yang lebih egaliter. Dengan sedikit ceplas-ceplos, bicara apa adanya, dan kadang ya tanpa filter diplomasi. Nah, kita harus meletakkannya dalam kerangka dua. Yang pertama, dia sebagai Menteri Keuangan yang sekaligus juga pembantu presiden gitu ya. Jadi saya melihat sebagai pembantu dari seorang presiden yang bekerja berdasarkan data atau evidence based, kemudian big visions, dan selalu menekankan kesinambungan dan tata kelola politik, maka dia boleh dianalogikan, dia bekerja sebagai bagian dari mural besar yang dibikin oleh Presiden Prabowo Subianto yang butuh warna-warna berani, dan kita tahu Purbaya adalah seorang warna yang menyala. Tetapi jangan lupa, karena ia bagian dari mural besar yang dibikin oleh Prabowo, maka jangan sampai warna yang menyala itu menutupi gambaran besarnya. Artinya apa? Artinya kita melihat ada dua. Yang pertama, kita melihat ada sentimen positif. Sentimen positifnya apa? Ini mengesahkan satu, kredibilitas personal dan citra tentang kejujuran. Ini penting bagi dunia fiskal. Karena fiskal lebih percaya kepada autentisitas ketimbang retorika garing gitu ya, yang resmi. Karena ini mencerminkan kejujuran, bicara apa adanya, itu ceplas-ceplos, transparan. Yang kedua, ini juga mencerminkan kedekatan dan tak berjarak gitu ya. Di mana posisi tak berjarak ini mengesankan dramaturgi yang minimal. Kemudian yang ketiga, ini menekankan ruang demokrasi dan arah sekaligus napas baru dalam kebijakan fiskal. Sehingga publik tidak dibuat makin lesu, makin capek dengan ombang-ambing fiskal ini. Tetapi jangan lupa, selain ada sentimen positif, kita juga harus mewaspadai sinyal negatif ini. Kenapa? Karena fiskal itu kan sangat rentan dan erat sekali hubungannya dengan politik. Di mana kestabilitas fiskal itu akan memberikan legitimasi politik, sebaliknya stabilitas politik akan memberikan keberlanjutan fiskal yang baik.
Nah, maksud saya, meskipun saya setuju dengan gaya ini dan sampai sekarang baik-baik saja, tetapi ada sinyal-sinyal yang harus diwaspadai. Apa itu sinyal-sinyal itu? Yang pertama, sinyal disonansi, gitu ya. Karena keterbukaan, kejujuran, keberanian Menteri Purbaya ini bisa saja menyentuh sisi-sisi negatif yang bisa memancing ketegangan pasar maupun ketegangan dengan pejabat lain. Soal WUS misalnya, soal dana Pemda yang mengendap, contoh lain. Ini kan ada riak ya, jangan sampai riak-riak itu mengganggu stabilitas pasar. Sebab jangan lupa, kalau dilihat dari sisi komunikasi politik, pernyataan resmi pejabat fiskal, Menteri Keuangan, itu adalah sinyal pergerakan kebijakan fiskal. Jadi kata-kata menjadi penanda pergerakan fiskal kemana nih? Jadi dia akan diikuti oleh nilai tukar, gitu ya, obligasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jangan lupa, karena menteri ini bagian dari orkestrasi pemerintahan Prabowo, maka jangan sampai terlalu maju atau jangan sampai ada kesan bahwa tidak ada koordinasi, menabrak atau yang lain, sebagaimana yang saya lukiskan sebagai mural besar itu. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting adalah kita tahu gitu ya, keberanian itu sangat penting, apalagi mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan kita tahu dunia fiskal, ekonomi, keuangan itu kan dunia yang dingin, kaku gitu ya, ketat, berjarak gitu ya. Dengan dibuka ini, kadang-kadang publik tidak siap gitu ya. Apalagi dalam sistem politik di Indonesia yang sangat rentan dengan isu-isu seperti ini. Maka menurut saya, sisi komunikasi publiknya, dimensi politik dari komunikasi publiknya harus diteruskan. Kejujurannya, keterbukaannya harus diteruskan. Yang perlu dijaga adalah dimensi fiskalnya, dimensi teknis dari fiskalnya. Jangan sampai keterbukaan ini menabrak poin-poin yang harus dijaga. Jadi yang diperlukan adalah kejujuran yang terbingkai dengan strategi gitu ya. Sehingga kita jangan lupa apa yang dikatakan Gus Dur beberapa tahun yang lalu, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Dan yang menjadi inti dari komunikasi publik adalah soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan, bukan tentang viralitas atau sensasi politiknya. Catatan saya seperti itu sementara. Artinya Prof. Karim, kalau kita melihat bagaimana gaya ceplas-ceplos yang kemudian ditunjukkan oleh Purbaya Yudi Sadewa ini kan kemudian yang menjadi poin pentingnya adalah harus dibuktikan. Karena jika tidak dibuktikan, artinya ini bisa menjadi serangan balik untuk Pak Purbaya sendiri, Prof. Karim. Ya, tentu saja kita sudah tahu dan perjuangan itu adalah perwujudan kata-kata kan. Jadi saya katakan yang lebih penting bukan soal viralitas, bukan soal sensasi politik, tapi bagaimana kata-kata yang penuh keberanian, terbuka, tak berjarak, jujur apa adanya, bisa menggenerate, bisa menggerakkan pergerakan ekonomi yang sesungguhnya gitu ya. Toh akhirnya publik akan melihat bagaimana sih dampak kehadiran Purbaya ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Stabilitas nilai tukar, misalnya stabilitas harga, kan gitu ya. Ujung-ujungnya pengangguran dan lain-lain. Karena publik tidak ingin melihat misalnya perubahan angka hanya statistika, misalnya pengangguran menurut statistika menurun gitu ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi naik di angka gitu, tapi kehidupan tidak beranjak itu kan gak ada gunanya. Jadi saya katakan gitu ya, dilihat dari sisi komunikasi, it's okay gitu ya. Tapi sekali lagi, makanya saya sitir pernyataan Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Jadi bukan soal hiruk-pikuk narasi dan opininya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana yang menjadi nukleus politik itu, yakni peningkatan kesejahteraan itu nyata, terasa, terlihat gitu ya. Itu sebenarnya. Baik, Prof. Baik, Prof. Mungkin saya minta tanggapan dari Bang Ahmad nih. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Karim, keterbukaan dan kejujuran itu bisa dipertahankan, tapi harus sejalan dengan kebijakan fiskal yang kemudian mengikutinya. Seperti apa Bang Ahmad melihatnya? Iya, gaya koboi ini bisa dua ya. Koboi itu bisa apa adanya, bisa juga didesain tidak apa adanya. Dan kalau selama ini kita melihat awalnya itu memang kelihatan natural ya. Tapi kalau saya sendiri melihatnya makin ke sini itu seperti ada buzzer yang bermain begitu ya. Yang iya, buzzer-buzzer yang bermain yang kemudian membuat sesuatu yang positif gitu. Padahal kalau dilihat menurut saya gebrakan itu hampir relatif itu hanya verbal ya. Tidak ada sesuatu yang
kelihatan berbeda dari yang sebelumnya. Sejauh ini artinya gaya ceplas-ceplosnya Pak Purbaya dengan kebijakannya artinya belum sampai menyentuh rakyat begitu menurut Bang Ahmad? Ya artinya yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini kan adalah persoalan ekonomi. Dan ekonomi kan real di masyarakat. Betul. Ketika Pak Purbaya misalkan menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi misalkan. Ini kan yang demonstrasi kemarin karena pertumbuhan rendah. Nanti kalau tinggi mereka nggak akan demonstrasi. Tapi pertanyaannya kan apakah sudah ada pertumbuhan tinggi yang meningkat, yang signifikan? Dan apakah kemudian masyarakat memiliki daya beli yang tinggi? Apakah juga masyarakat memiliki pekerjaan? Nah ini semua kan nggak bisa dijawab dengan retorika Pak Purbaya. Ini kan harus real kelihatan. Nah oleh karena itu saya melihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya yang ceplas-ceplos itu ya, mungkin di fase pertama, 1 bulan pertama Pak Purbaya jadi menteri itu bagus. Dalam arti dia berbeda dengan menteri sebelumnya. Tetapi ketika ini jabatan Menteri Keuangan, ini nggak hanya sekedar secara retorika, ini harus dibuktikan dengan indikator-indikator ekonomi yang objektif. Ya, misalkan ketika 200 triliun dialirkan ke perbankan dengan niat suku bunga perbankan akan turun. Apakah suku bunga perbankan sudah turun? Apakah kredit masyarakat lebih murah? Nah, ini kan belum dirasakan oleh masyarakat. Oke, Pak, kita harus tunggu dulu karena ini kan ada transmisinya. Nah, penungguan ini kan harus ada satu trajektorinya. Oke, turunnya berapa persen, berapa lama. Artinya penjelasan lebih rinci begitu yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Dan juga dibasiskan kepada bukti di lapangannya gitu. Yang kedua adalah misalkan ya saya juga mengapresiasi ya dalam arti dulu Menteri Keuangan tuh nggak pernah didatangi oleh kepala daerah. Kita lihat berbondong-bondong kepala daerah mendatangi menteri karena anggarannya dipotong. Karena anggarannya mau dipotong gitu. Jadi ada sesuatu yang terganggu kemudian dia harus ingin menjelaskan gitu. Tapi saya kira ini jadi ada komunikasi ya yang sifatnya adalah dua arah. Dan saya kira ini satu hal yang bagus dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Tetapi kalau kita lihat yang dibutuhkan adalah bukan sekedar komunikasi dua arah, tapi adalah bukti. Apalagi kita ini dihadapkan dengan tantangan misalkan growth kita standby stagnan di 5% saja. Kita menjanjikan 8%. Tapi kan kalau kita kemudian sedikit tidak berbicara mengenai kenaikan dari ekonomi, toh buktinya masyarakat kita juga cinta sama Pak Purbaya dengan gaya ceplos-ceplosnya. Meskipun di sisi lain meminta bukti ya. Ya, memang karena sesuatu yang unik ya, sesuatu yang baru jadi masyarakat jadi menjadi pusat perhatian Pak Purbaya ini ya. Dan saya kira ini satu hal yang wajar dalam konteks karena kita tahu tadi Pak Prof Karim mengatakan bahwa fiskal itu kesannya dingin. Ini yang kemudian yang mungkin salah gitu. Karena fiskal itu harusnya bukan dingin, dia real. Karena dia mengambil pajak dari kita kan. PPN diambil, PPH diambil, itu sesuatu hal yang ada di masyarakat yang diambil oleh negara. Nah sehingga itu sebetulnya harusnya bukan sesuatu yang dingin, dia sesuatu yang hangat, sesuatu yang dekat dengan kita. Uang yang kami bayarkan buktinya apa? Nah ini yang kemudian Pak Purbaya mungkin menormalisasi itu supaya apa yang dikorbankan oleh masyarakat kelihatan fungsinya dirasakan kembali kepada masyarakat gitu. Nah itu mungkin membedakan antara kebijakan yang berpihak pada rakyat dengan kebijakan yang menyentuh masyarakat langsung itu seperti apa Bang Ahmad? Ya ini yang dua yang berbeda. Menyenangkan rakyat belum tentu dirasakan oleh rakyat. Kalau kemudian kita mengatakan oke, sekarang ini pertumbuhan perlu ditingkatkan, masyarakat senang. Tidak hanya konsumen tetapi produsen senang. Oke, berarti kita siap-siap akan ada dana yang mengalir. Tapi kalau kemudian di satu narasi yang lain adalah kita akan kurangin belanjanya. Kan masyarakat jadi bertanya, katanya ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kenapa ada pengurangan belanja? Terutama di daerah nih yang membuat risau para pimpinan di daerah. Apalagi pimpinan daerah mengatakan ini yang dikurangin pokok dari pemerintahan. Gaji P3K-nya, gaji orang-orang yang honorernya, yang mereka berada di front line pemerintahan daerah. Kalau mereka nggak bisa digaji kan mereka nggak kerja. Kalau pemerintahan daerahnya nggak kerja, nanti dimarahi oleh rakyat di daerah. Makanya saya kira kebijakan yang menyentuh itu adalah yang sifatnya real, ya dirasakan. Kalau yang sekarang ini kan belum real, sebetulnya masih menggunakan sinyal-sinyal atau instrumen antara. Memberikan dana kepada perbankan ini kan belum real. Kemudian mengurangi belanja di daerah dan belanja di kementeriannya juga tidak real. Yang kedua juga yang disampaikan Pak Purbaya ini kayak seperti RI setengah ini, satu setengah ini. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah melihat menteri-menteri yang lain mendatangi
selain presiden. Tapi banyak juga yang mendatangi Pak Purbaya ini dalam arti tolong anggarannya jangan Dari dihapus setengah, Pak, ya kan BGN juga komentar juga kemudian jadi kontroversi kalau BGN tidak disalurkan, tidak diserap kami akan tarik. Sampai dikomentar oleh menteri yang lain. Jadi ini ada satu kegaduhan tanda kutip di antara kabinet kita juga dengan pernyataan-pernyataan Pak Purbaya. Kenapa? Karena mereka khawatir anggarannya diambil gitu. Tapi salah satu sisi ini bagus supaya kementerian yang lain juga bergerak. Daya serap ini menjadi satu parameter yang digunakan oleh Pak Purbaya, meskipun ini tidak cukup bagus ya. Diserap bukan berarti berkualitas. Oke, selalu ada positif dan negatifnya. Kita akan lanjutkan apakah gaya komunikasi Purbaya ini harus terus ada strategi juga untuk bisa kebijakannya menyentuh rakyat. Tapi kita bahas usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, saya langsung mau menanyakan ke Prof. Karim. Prof. Karim, mungkin gaya bicara dari Pak Purbaya yang ceplas-ceplos ini dicintai oleh masyarakat. Tetapi beberapa pengamat dan juga kebijakan politik juga melihat bagaimana kemudian gaya komunikasi yang ditampilkan oleh Pak Purbaya ini agak sedikit mengganggu begitu ya keharmonisan dari Kabinet Merah Putih. Kalau Prof. Karim sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini juga bisa saja berdampak kepada Pak Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memilih Pak Purbaya? Ya, tadi kita sudah sepakat sampai di sini ya, bahwa yang penting itu outcome-nya bagi perekonomian nasional gitu ya. Jangan terlalu banyak berdebat soal cara, mau ceplas-ceplos, mau sebenarnya atau yang lain-lain. Yang kedua, disukai oleh masyarakat ya, meskipun kita tahu segmen masyarakatnya juga berbeda-beda. Dan kita punya keyakinan umum bahwa untuk mencari dukungan, komunikasi, pergerakan, datanglah ke kampung-kampung gitu ya, ke segmen bawah. Tapi untuk mendapatkan ide baru, gagasan baru, datangnya ke masyarakat atas. Saya tidak tahu ini dukungan datang dari mana, itu poin kedua. Tapi terlepas dari itu, kita tadi sudah singgung, baik oleh saya, oleh Bang Ahmad, saya katakan tadi, hati-hati ini ada sinyal negatif gitu ya. Jika tanpa koordinasi ini bisa menimbulkan disonansi gitu ya. Disonansi atau mungkin retak kesan, retak koordinasi misalnya. Bagaimana berbondong-bondongnya kepala daerah mendatanginya gitu ya. Ini kan respon atas pernyataan gitu yang tak ditutup tanpa filter diplomasi di satu sisi dan dihubungkan dengan kebijakan sebelumnya pemotongan TKD gitu kan, ini kontradiktif. Nah, terkait dengan itu ada dua hal menurut saya. Mengapa kita membahas ini dan mengapa ini penting? Ada dua alasannya. Yang pertama, sepersekian persen masalah fiskal itu soal persepsi gitu ya. Bagaimana sentimen publik, sentimen pasar itu dibangun oleh persepsi. Dan jangan lupa ada dalih dalam komunikasi fiskal, komunikasi politik bahwa kata-kata pejabat fiskal itu bisa menggerakkan pasar gitu ya. Karena ini akan dibaca sebagai sinyal kebijakan, sinyal perubahan. Akan diikuti oleh nilai tukar, kepercayaan, bahkan mungkin memicu spekulasi. Nah, ini hal yang harus dikendalikan. Oleh karena itu, maka menurut saya tegaskan apa yang saya katakan di awal tadi, komunikasi Purbaya ini punya dua aspek, punya dua sisi. Pertama, sisi komunikasi politik dari pejabat publiknya, ini bolehlah diteruskan gitu ya. Keterbukaannya gitu ya, ditambah kejujurannya. Tetapi dari sisi teknis fiskalnya ini harus dikendalikan gitu ya. Sebab kalau misalnya keterbukaan itu sampai mengguncang stabilitas, mengganggu harmoni, baik hubungan antar lembaga gitu ya, maupun hubungan dengan pemerintah daerah, ini kurang bagus. Karena keterbukaan yang tanpa batas itu bisa meruntuhkan ya. Bukan hanya meruntuhkan kredibilitas personal, tapi juga meruntuhkan stabilitas pemerintahan. Nah, dan ujung-ujungnya ya tentu saja ini akan kembali ya efek semua ini kepada bosnya yang mengangkatnya, yakni Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu maka menurut saya meskipun sampai hari ini gitu ya, sampai hari ini dibutuhkan oleh Presiden, tetapi tetap saja sekali lagi saya katakan tadi, Pak Purbaya ini adalah warna menyala dari mural yang dilukis oleh Presiden Prabowo. Jadi jangan sampai kemenyalaan warnanya ini menutupi desain mural secara keseluruhan atau misalnya terlalu menutupi warna yang lain. Jadi tetap aja koordinasi itu dibutuhkan. Oleh karena itu maka menurut saya sekali lagi dimensi politiknya bisa diteruskan, keterbukaannya gitu ya. Karena publik berhak tahu, bukan hanya harus tapi berhak tahu bagaimana kondisi fiskal. Sebab apa? Sebab
dalam pemerintahan demokratis ini bukan saja capaian yang harus diumumkan, jadi bukan hanya capaian yang harus diumumkan, capaian pemerintahan Prabowo Subianto dalam setahun diumumkan, tapi jangan lupa untuk mengumumkan pula apa sebenarnya masalah yang sedang kita hadapi, sehingga setiap orang merasa tergugah untuk ikut terlibat memecahkan persoalan itu. Itu yang pertama. Tapi sekali lagi, dari sisi teknis fiskalnya ini memang perlu ditransformasikan. Saya sudah lama meyakini bahwa kontroversi itu seksi, tapi kadang-kadang jauh dari kebenaran. Meskipun sampai hari ini saya masih percaya bahwa Pak Purbaya tidak bekerja mencari tepukan, tapi bekerja dari ruang data. Tetapi saya diingatkan tadi misalnya, Bang Ahmad mengatakan, oh ini bisa membakar yang lain-lain. Jadi jangan sampai komunikasinya itu bisa membakar ruangan, tapi tidak menghangatkan isi orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya seberapa besar sih ini ngefek. Jadi artinya keterbukaan, ceplas-ceplosnya gitu ya. Saya tidak pernah menggunakan gaya koboi karena menurut saya analoginya agak kurang tepat gitu ya. Jadi keterbukaan, ceplas-ceplosnya itu harus bisa menggerakkan kepercayaan. Jadi pesannya adalah boleh terbuka gitu ya, tapi tidak telanjang. Boleh berani, tapi harus menggugah semua elemen ekonomi sekaligus menambah kesadaran dan kepercayaan dari publik. Ada harapan begitu loh. Ada harapan dengan gebrakan-gebrakannya gitu, bukan hanya sensasional, tapi memunculkan harapan. Harapan bahwa ruang usaha akan terbuka. Harapan bahwa nilai tukar akan menguat. Harapan bahwa lapangan kerja pasar akan tumbuh. Harapan bahwa ekonomi biaya tinggi dikurangi, harapan bahwa korupsi gitu ya sejalan dengan pemerintahan Prabowo yang misalnya tidak akan takut dengan jenderal atau dengan maling atau dengan apapun. Ini harus tetap satu nafas gitu ya, agar tidak terjadi disonansi atau kesan retak koordinasi yang jika itu muncul malah akan menjadi bumerang bagi dirinya dan bagi politik secara keseluruhan. Baik, Prof. Karim. Baik, Prof. Kita ke Bang Ahmad. Bang Ahmad, anggaplah ini adalah fase honeymoon karena baru 2 bulan nih sebagai Menteri Keuangan. Kira-kira sampai batas mana toleransi masyarakat kemudian menyukai gaya komunikasinya Purbaya, kemudian tersadar bahwa wah kita belum dapat nih, dompet kita, keuangan kita belum meningkat nih. Kira-kira seperti apa? Ini tergantung honeymoonnya kepada kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonominya membaik, ya mungkin honeymoonnya bisa diperpanjang. Tapi kalau misalnya masyarakat sudah merasa, loh kok inflasi, harga-harga naik terus, kok dompet kita makin tipis, kok saya sudah berapa kali melamar pekerjaan nggak dapet-dapet, honeymoonnya akan sangat lebih singkat. Orang akan menagih mana janjinya seorang menteri ekonomi, menteri keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi biasanya di era sekarang masyarakat lebih lama terbuai dengan janji-janji kata-kata tuh sebenarnya dengan tindakan real yang kemudian kebijakannya sampai ke masyarakat begitu. Kalau melihat ya tadi kita juga saya sempat bertanya kepada salah satu tukang ojek ya. Ini kan karena informasi begitu deras, tukang ojek juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Misalkan mengatakan terima kasih Pak Purbaya udah membantu yang 1 juta nunggak, yang selik OJK-nya bermasalah akan dihapuskan supaya dia bisa mendapatkan kredit yang lebih baik lagi, terutama masuk perumahan. BPJS juga ya. Masuk BPJS juga. Kemudian ada upaya menangkap pengemplang pajak yang 60 triliunan dan saya kira itu diapresiasi oleh masyarakat bawah karena kemudahan teknologi informasi. Tetapi yang sampaikan juga oleh Prof. Karim, ini kan orang tuh kalau udah bicara mengenai dompet dan perut itu kadang-kadang informasi buayan semanis apapun dia nggak akan mempertimbangkan itu sesuatu hal yang besar. Apa yang saya sampaikan, Pak Purbaya harus sudah mulai masuk sekarang fasenya pada adalah mendeliver janjinya itu kepada indikator ekonomi yang real. Udah cukup ya fase honeymoonnya ya? Kita sudah bersyukur Pak Presiden menunjuk Pak Purbaya ya mengentertain ya. Ini kan satu hal yang belum pernah ada gitu baru. Tapi kemudian kalau ini tidak dibuktikan dengan konkretnya di lapangan, ini akan juga mengganggu tidak hanya kredibilitas Pak Purbaya, juga kredibilitas Pak Presiden. Oleh karena itu saya kira sekarang Pak Purbaya kalau boleh menyarankan begitu ya, sekarang bicaranya adalah misalkan seperti kasus 200 triliun. Disampaikan juga, ini suku kreditnya sudah turun sekian. Dan masyarakat bisa cek kalau seandainya belum turun. Nah, itu kan satu ada yang feedback lagi ya. Dengan apalagi dengan tadi Menteri Keuangan yang sangat dekat dengan rakyat dengan lapor Pak Purbaya. Ini satu hal dia sangat bagus.
Karena hubungan rakyat dengan Kementerian Keuangannya dekat. Oke. Tapi satu hal Tapi kalau dia proses nggak begitu, deliver, itu proses jadi laporannya bumerang. yang kemudian yang ditanda tanyakan bahwa ini beneran diproses atau enggak laporan-laporan tersebut. Ada Karena sekian informasinya ribu juga ya? 30.000. Sudah 30.000. Betul, Artinya yang masuk ke lapor artinya Pak Purbaya. Rakyat butuh 30.000 respon dong. Jangan sampai orang mengadu tapi nggak ada responnya. Iya. Nanti kalau orang mengadu nggak ada responnya, ini kewibawaan negara yang dipertaruhkan. Loh, katanya sudah mengadu tapi tidak direspon. Remnya apa, Bang Hidayat? Rem yang dibutuhkan oleh Menkyu ini apa untuk menjalankan kemudian masuk ke fase tindakan? Iya, saya kira begini, komunikasi yang ceplas-ceplos itu perlu ditanda kutip ya, dipikirkan dulu lah. Karena satu sisi tadi komunikasi yang ceplas-ceplos itu menunjukkan kejujuran. Betul. Tetapi ingat, Menteri Keuangan ini bukan sekedar kejujuran, dia juga menjaga keharmonisan antar lembaga. Iya. Bicara fiskal Menteri Keuangan, iya. Tetapi kalau bicara stabilitas, di situ ada KKSK, ada rapat antara LPS, BI, OJK, itu yang mimpin siapa? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Jadi kalau Menteri Keuangannya sudah tidak nyaman di antara lembaga-lembaga stabilitas yang lain, kalau rapat kira-kira kan tidak efektif. Oleh karena itu, komunikasinya itu tadi selain jujur, tetapi diperlukan adanya juga menyatukan berbagai institusi-institusi yang tujuannya adalah untuk kemajuan ekonomi. Baik, kalau tadi kata Adi Kumala di opening, dibutuhkan filter kata-kata. Iya. Jadi tidak hanya filter foto, filter postingan Instagram, tapi juga filter kata-kata yang kemudian bisa mendamaikan suasana yang mungkin saja ini juga cukup ramai di Kementerian Kabinet Merah Iya, Putih. kalau kata Prof. Karim, jangan ada satu warna yang mencolok menutupi warna yang lainnya. Ais, Harus setuju. balance seimbang. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Terima kasih, Bang Ahmad. Terima kasih Terima juga kasih, Prof. Prof. Karim. Karim. Prof. Karim.